Kunci apartemenku berputar di lubang kunci dengan bunyi klik yang sudah sangat familiar. 3 hari di reuni keluarga besar di rumah orang tua di Surabaya telah membuatku haus akan ketenangan apartemen kecilku di Jakarta Selatan. Surat-surat berserakan di lantai saat aku mendorong pintu terbuka. Tagihan listrik, katalog belanja, kartu pos dari dokter gigi mengingatkanku membersihkan gigi yang sudah telat. Setelah hiruk-pikuk 20 kerabat yang berdesakan di rumah sederhana ibu dan bapak, keheningan ini seperti selimut hangat yang membungkus tubuhku. Aku menjatuhkan tas semalam di samping sofa. Isinya masih penuh dengan baju kotor yang belum dicuci. Reuni kali ini seperti biasa, pelukan hangat bercampur komentar pedas soal rendang ibu yang terlalu asin dan lelucon Tony yang selalu menusuk terlalu dalam. Kakakku belo sepanjang akhir pekan memamerkan foto sekolah internasional anaknya sementara bapak mengangguk-angguk banggo podo anak emasnya. Ketel teh berbunyi nyaring saat aku menyiapkan minum malam. Ritual kecil ini selalu menenangkan setelah kekacauan keluarga. Uap mengepul dari mug favoritku yang sudah pudar gambar gunungnya, mengingatkanku podo janji hiking akhir pekan yang selalu kutunda. Ponselku bergetar dengan notifikasi saldo harian dari aplikasi Pco. Hanya cek cepat sebelum tidur, pikirku sambil mengetuk layar. Lingkaran biru loading berputar. Mug di tanganku terlepas. Porselen pecah berhamburan di ubin. Teh panas menyiram kaki tapi aku hampir tak merasakan panasnya. Rp 670.000, aku mengedip keras. Angka itu tak berubah. Kemarin aku masih punya Rp 150 juta di rekening. Aku selalu cek berulang sebelum setuju bantu belo bayar biaya sekolah internasional anaknya musim panas ini. Tanganku gemetar saat menelepon layanan pelanggan Banco. Sistem otomatis terasa seperti penyiksaan. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia. Tekan 2 untuk layanan rekening. Tekan 3 untuk lapor aktivitas mencurigakan. Setiap suara robot itu terasa abadi sementara pikiranku berputar liar mencari kemungkinan. Kesalahan ban. Pencurian identitas. Salah ketik desimal. Terima kasih telah menghubungi Banco. Ini Susi. Bisa saya minta nomor rekening Anda? Aku menyebutkan deretan angka dari hafalan peserta dan nama gadis ibu. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, terlalu tinggi dan tegang. Saya melihat ada beberapa transfer keluar dari rekening Anda dalam 48 jam terakhir, kata Susi dengan nada dingin profesional. Semua transaksi dilakukan dari perangkat yang dikenal di rumah ibu Anda di Surabaya. Ruangan terasa miring. Perangkat dikenal. Rumah ibu. Ingatan melintas, Tony mengintai dekat tasku saat sesi foto keluarga, bercanda jadi fotografer resmi. Aku lengah karena ibu sibuk mengatur posisi semua orang, meninggalkan ponselku di ayunan teras. Transfer terbesar Rp 70 juta ke Tony Santoso, lanjut Susi. Odo juga Rp 45 juta dan Rp 35 juta ke Belo Santoso. Suaranya memudar jadi derau. Teh yang tumpah sudah dingin di lantai dapur. Pecahan mug favoritku. Keyakinan yang semakin kuat membuat perutku mual. Keluargaku sendiri. Mereka mencuri dariku. Jari-jariku mengepal. Kuku menggigit telapak tangan. Rasa sakit terasa jauh, tak nyoto. Dari jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkilau di langit gelap. Orang kantoran pulang ke keluarga masing-masing, menjalani hidup normal sementara hidupku hancur. Aku tutup telepon di tengah kalimat Susi. Kunci masih hangat di saku. Perjalanan ke Surabaya sekitar 800 km. Dengan lalu lintas normal aku bisa sampai tengah malam. Setir terasa dingin di genggaman tanganku yang memutih saat aku bergabung ke tol arah timur. Setiap kilometer penanda lewat seperti hitungan mundur. Pengingat setiap cek yang pernah kutulis untuk darurat belo.
Setiap kali aku ambil tabungan karena Tony lagi nganggur. Setiap liburan yang kubatalkan. Setiap mimpi yang kutunda. Semua demi jadi anak baik, kakak bertanggung jawab. Kamu terlalu baik sampai orang memanfaatkan, kata mantan pacarku dulu saat aku pinjamkan uang untuk bengkel mobilnya, tapi kemudian lihat dia beli konsol game baru. Orang selalu memanfaatkan. Ponselku bergetar di tempat gelas. Nomor ibu muncul, diikuti belo, lalu bapak. Setiap panggilan masuk ke voicemail. Biarkan mereka khawatir. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka rasakan menunggu orang yang tak datang menyelamatkan. Fajar menyingsing di kamar 219 penginapan sederhana di pinggir Surabaya. Dinding beige dan tirai bunga sama seperti ratusan penginapan murah lainnya. Layar laptopku menyala di kegelapan, cahayanya menyilaukan mata. Jam menunjukkan pukul 3:47 pagi. Ponselku bergetar lagi. Nomor belo muncul untuk pesan ke -20 sejak tengah malam. Kamu di mana? Ibu khawatir berat. Kamu keterlaluan. Kita keluarga. Aku selalu tahu kamu egois di balik sikap sempurna itu. Jempolku melayang di tombol power sebelum menekan keras. Layar mati dan sesuatu di dadaku sedikit longgar. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tak harus jawab. Saat mencari jawaban, spreadsheet memenuhi layar laptopku. Setiap sel seperti pisau lain di punggung. Hijau untuk biaya medis. Patah tangan Amiro. Obat jantung bapak. Kuning untuk kebutuhan dasar. Tagihan listrik musim hujan lalu. Belanja saat Tony kehilangan pekerjaan. Merah untuk semua yang lain. Begitu banyak merah. Tanganku gemetar saat mengetik transaksi baru. Februari 2021, Rp 50 juta pinjam untuk pajak rumah keluarga. Maret 2021, Rp 30 juta untuk gap pengangguran Tony. Juni 2021, dana liburan ke Parisku terkuras untuk uang sekolah internasional Amiro. Setiap entry klik pas seperti potongan puzzle yang tak pernah kuinginkan pecahkan. Rumus otomatis update, angka semakin tinggi sampai sel terakhir menyolo di layar. Rp 350 juta, angka itu kabur karena air mata memenuhi mataku. Bukan sedih, tapi amarah. Amarah murni yang membakar dodo dan membuat jari mengepal. Semua shift lembur tambahan. Semua liburan yang dilewatkan. Semua mimpi ditunda sementara aku jadi admin keluarga sendiri. Notifikasi Facebook menarik perhatianku dari spreadsheet. Foto profil Tony muncul. Wajahnya tersenyum di depan laptop gaming baru. Diposting 3 hari setelah aku bayar tagihan listrik mereka. Captionnya, kadang harus treat yourself. Perutku mual. Aku klik profil belo selanjutnya. 2 minggu lalu, selfie di cermin dengan tas Gucci. Hadiah ulang tahun dini untuk diri sendiri. Diberkati. Waktu tepat 72 jam setelah aku tanggung biaya UKT Amiro. Lubang kelinci semakin dalam. Foto Instagram liburan mereka ke Bali direncanakan minggu yang sama saat mereka bilang tak sanggup bayar listrik. Wishlist Amazon penuh barang mewah sementara mereka memohon uang belanja. Bertahun-tahun bukti tersembunyi di depan mata sementara aku terlalu sibuk jadi anak baik untuk melihatnya. Ketukan di pintu membuatku terlonjak. Laptop hampir meluncur dari pangkuan saat aku bangkit, jantung berdegup kencang. Pukul 4 pagi. Pasti mereka. Mereka menemukanku. Suara Amiro kecil sekali. Tante, aku tahu kamu di dalam. Aku tekan mata ke lubang intip. Keponakanku berdiri sendirian di koridor, tangan memeluk diri sendiri, tampak lebih kecil dari 17 tahunnya. Rantai pengaman berderit saat kubuka pintu. Amiro, kamu kenapa?
Aku lihat opo yang ayah lakukan. Kata-katanya keluar beruntun. Direuni dengan ponselmu, dia pikir lucu, tunjuk ke ibu betapa mudah transfer uang saat kamu lengah. Mereka sudah lakukan bertahun-tahun, ambil opo sojo karena tante Nadia berhutang podo kami. Itu yang selalu mereka bilang. Sesuatu tajam memilin dodo. Mereka bilang begitu padamu? Amiro mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Mereka bilang tak opo karena kamu tak punya anak atau suami yang harus dibiayai. Kamu pelit kalau tak mau bagi. Tapi itu salah. Opo yang mereka lakukan adalah mencuri. Dan aku tak bisa pura-pura lagi. Aku tarik dia ke pelukanku saat dia mulai terseduh. Bahunya berguncang di bahuku. Tiba-tiba dia kembali 6 tahun, menangis karena Tony lupa jemput dari latihan bola karena beliau sibuk dengan bisnis sampai tak sempat datang pentas sekolahnya. Karena berkali-kali, tahun demi tahun, orang tuanya buktikan keinginan mereka lebih penting dari kebutuhannya. Ini bukan tentangmu, bisikku di rambutnya. Tak ada yang salah denganmu. Apapun yang terjadi dengan orang tuamu, aku akan selalu odo untukmu. Selalu. Amiro mundur, mengusap mata. Odo lagi. Dia tarik napas dalam. Aku ingin ikut denganmu ke polisi. Koto-koto itu menggantung di udara. Sebagian diriku ingin lindungi dia dari ini, dari memilih pihak, dari akibat yang akan datang. Tapi aku lihat di matanya bojo yang akhirnya kutemukan dalam diriku sendiri. Dia tak memilih pihak. Dia memilih kebenaran. 1 jam kemudian kami duduk di depan Letnan Polisi Rino di unit tindak pidana ekonomi. Moto gelapnya memindai spreadsheet yang kubawa, berhenti di setiap transaksi yang kutandai. Sesekali penuh mencoret di blok catatannya. Dan Ondo punya bukti semua transfer ini? Tanyanya mengetuk total di bawah halaman. Aku angguk, geser flash disk. Laporan ban, pesan teks, postingan media sosial yang tunjukkan uang benar dipakai opo. Semua sudah bertanggal dan rapi. Aku bisa verifikasi pencurian ponsel, tambah Amiro pelan. Aku lihat ayah lakukan. Dia bangga betapa mudahnya. Wajah Letnan Rino semakin serius saat mendengar cerita Amiro. Koto-koto seperti akses tanpa izin, pencurian identitas, dan eksploitasi keuangan memenuhi ruangan. Setiap koto membuat mimpi buruk ini semakin nyata. Tanganku gemetar saat meraih formulir pengaduan resmi. Mereka tetap keluargaku, bisikku lebih ke diri sendiri. Keluarga seharusnya lindungi, bukan eksploitasi. Suara Letnan Rino lembut tapi tegas. Kadang hal paling baik untuk keluarga adalah mempertanggungjawabkan mereka. Penuh terasa berat saat aku tanda tangan. Setiap huruf adalah pintu tertutup, jembatan terbakar, ikatan terputus. Tapi saat aku taruh titik terakhir, sesuatu lain naik di dodo. Sesuatu yang terasa seperti kebebasan. Tanganku, aku sadar, tak lagi gemetar. Pesan dari Amiro menyolo di layar ponselku. Mereka sudah datang, polisi. Aku letakkan muk kopi di meja dapur, menatap uap mengepul ke langit-langit. 2 minggu telah lewat sejak aku laporkan. Matahari pagi menyusup lewat jendela apartemen Jakarta, melukis persegi emas di lantai. Ponselku bergetar lagi. Panggilan ibu yang ketiga dalam 20 menit. Notifikasi voicemail muncul. Aku tekan play, pegang ponsel jauh dari telinga saat suara ibu memenuhi dapur. Nadia Pratiwi, opo yang kamu lakukan? Polisi sedang interogasi kakakmu. Tony bisa kehilangan pekerjaan. Ini yang kamu mau, hancurkan keluarga? Telepon aku sekarang. Hapus. Getar lain. Voicemail lain. Ayahmu tak makan sejak kemarin. Kami mendidikmu lebih baik dari ini.
Kamu hancurkan hati ibu. Hapus. Amiro terus menangis. Dia butuh tantenya. Berhenti egois dan perbaiki ini. Hapus. Tak satu pesan pun berisi kata maaf. Tak satu pun akui pencurian. Hanya aliran panjang tuduhan dibungkus rasa bersalah diikat manipulasi. Presentasi marketingku terbuka di laptop. Kursor berkedip di slide 23. Review strategi kuartal mulai 1 jam lagi. Jari-jariku bergerak di keyboard, sesuaikan proyeksi pendapatan dengan presisi biasa. Nanti siang kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini, kata Sarah sambil bersandar di bingkai pintu kantor. Kacamata bacanya tergantung di rantai perak, kompromi baru untuk usia 50 yang pura-pura dibenci. Aku simpan slide terakhir. Akhirnya aku pasang batas. Ponselku bergetar di meja. Nama Tony muncul. Hapus. Notifikasi email menarik moto. Cuti administratif, sementara investigasi. Tony Santoso. Aku tutup tanpa baca lebih lanjut. Pesan dari Bapak. Kami dapat peringatan penyitaan rumah. Kalau kamu tak bantu, kami kehilangan rumah. Jempolku melayang di pesan itu. 3 tahun lalu aku sudah telepon ban. 2 bulan lalu aku habiskan berjam-jam hitung bagaimana bagi bonus untuk cicilan mereka dan sewaku. Aku diamkan ponsel. Lampu koridor berkedip saat aku mendekati pintu apartemen malam itu. Sosok familiar bersandar di dinding. Belo, tas desainernya dipegang seperti perisai. Tas Somo yang dibeli 3 hari setelah aku bayar Ukt Amiro. Bagaimana bisa kamu? Suaranya pecah. Amiro menangis sampai tidur setiap malam. Itu yang kamu mau? Kantong belanja berkerisik di genggamanku. Kacang beku menekan dingin di telapak lewat plastik. Uang itu untuk dana kuliah Amiro, bukan liburanmu. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami hanya karena punya uang? Belum maju lebih dekat. Jarinya menunjuk udara di antara kami. Koridor terasa menyempit, tahun-tahun dendam mendekat. Lihat kamu di apartemen sempurna dengan pekerjaan sempurna, menghakimi kami yang berjuang. Tawa meletup, tajam, mengejutkan. Berjuang. Kamu belanja 3 juta di mal minggu yang sama kamu bilang tak sanggup beli makanan. Itu beda. Aku pantas. Tidak. Koto itu bergema di dinding. Sederhana. Final. Aku baru sadar nilai diriku sendiri. Mulut Bella terbuka, tertutup. Matanya menyipit seperti ekspresi saat umur 12 aku tangkap dia curi uang babysittingku. Baiklah. Jangan menangis padaku saat kamu tua dan sendirian. Kita selesai. Kita sudah selesai saat kamu pilih liburan pantai daripada masa depan anakmu. Kunciku masuk ke lubang. Pintu tertutup di belakangku dengan klik lembut yang bergema seperti petir. Cahaya sore melukis dindingku dengan amber dan mawar. Playlist klasik yang tak pernah punya waktu nikmati memenuhi ruang dengan nada piano yang menari antara bayang dan sinar. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tak cek saldo ban sebelum makan malam. Tak odo hitung mental berapa gaji sampai bisa tutup darurat keluarga berikutnya. Bahuku turun. Otot yang tak kusadari tegang mulai mengendur. Buku sketsa tergeletak di meja kopi tempat kutinggalkan pagi ini, tak lagi terkubur di bawah tagihan dan dokumen keluarga. Arang menodai jari saat kubuka halaman baru. Foto liburan Paris mengawasi dari bingkai. Wajahku di Photoshop ke gambar turis yang kubuat 5 tahun lalu. Mimpi yang kulepaskan untuk bayar pengacara terbaik. Laptopku berbunyi. Email dari United Airlines. Penerbanganmu ke Paris sudah dipesan. Nomor konfirmasi kabur lewat air moto tak terduga. Bukan jenis panas yang datang setiap perasaan bersalah keluarga.
Ini jatuh lembut dan bersih seperti hujan musim panas membersihkan debu. Suara Letnan Rino lewat speaker ponsel. Tegar dan profesional. Jaksa sudah putuskan lanjutkan penuntutan. Pengacara keluargamu hubungi kami klaim transfer itu hadiah. Aku buka laci arsip, tarik folder berlabel pinjaman keluarga 20202024. Aku punya pesan teks mereka, kataku sambil sebarkan screenshot di meja. Setiap janji bayar kembali, setiap darurat yang bukan, setiap kebohongan. Nodo dering Amiro, masih lagu Taylor Swift favoritnya, menyela penyortiran. Nenek bilang ini semua salahku. Suaranya kecil, muda. Kalau aku tak bilang opo yang ayah lakukan dengan ponselmu, tak odo ini. Ini bukan salahmu. Aku tekan telapak ke kaca jendela, menatap lampu kota menyolo saat senja turun atas Jakarta. Ini tentang pilihan orang dewasa. Orang dewasa yang seharusnya lindungi kami berdua. Surat resmi tiba pagi berikutnya. Kop surat firma hukum. Ancaman gugatan balik untuk fitnah. Klaim tekanan emosional. Aku telepon pengacaraku. Suaraku tegar. Aku punya semua dokumentasi. Setiap transaksi, setiap kebohongan, setiap janji palsu, kebenaran berdiri kokoh. Gunung yang tak bisa mereka geser dengan rasa bersalah atau manipulasi. Tanganku tak gemetar saat kututup telepon. Matahari terbenam melukis dinding dengan kemungkinan. Aku sekarang jadi tempat perlindunganku sendiri, pelabuhan amanku sendiri, kebenaranku sendiri. Kunci baru berputar di lubang. Kardus menara di sekitar, labelnya rapi dan metodis. Dapur, kantor, buku. Suara agen properti bergema di kepala. Unit sudut, jendela menghadap selatan, harga di bawah pasar. Dia tak sebut pemandangan yang membuat jantungku berhenti saat pertama masuk. Gunung di Bandung tak pernah terlalu mengesankan di Jakarta. Terlalu jauh, terlalu sempurna seperti kartu pos, tapi di sini di Bandung, gunung mendekat, kasar dan nyoto. Tak ada gedung kocok antara aku dan kebenaran bergerigi mereka. Salju masih tutup puncak meski musim semi warnai lereng bawah dengan hijau lembut. Aku letakkan laptop di lantai dekat jendela, dan buka email kerja. Pesan ke bos sudah didraft, dirumuskan hati-hati selama 3 malam tanpa tidur. Jari melayang di tombol kirim. Permohonan status kerja remote. Nadia Pratiwi. Kursor berkedip. 1 klik untuk ubah segalanya yang bertahun kubangun. Tim di Jakarta, kantor sudut dengan pemandangan taman kota. Reputasiku sebagai yang selalu hadir langsung untuk rapat krisis. Aku tekan kirim. Balasan datang lebih cepat dari duga. Ponsel bergetar di saku saat aku masih bongkar French press. Kemewahan lain yang tak pernah kubiarkan di Jakarta. Selalu buru-buru keluar beli kopi di antara darurat keluarga. Nadia. Suara bosku bawa humor kering biasa. Aku penasaran kapan kamu tanya. Kamu lebih produktif beberapa minggu ini daripada bertahun-tahun. Aku iya. French press hampir jatuh dari genggaman. Aku tangkap sebelum pecah seperti muk teh malam itu. Segala berubah tanpa interupsi keluarga terus-menerus. Benar sekali. Izin diberi. Terus kirim kerja seperti ini dan mungkin kita bahas perluas peranmu. Panggilan selesai. Aku berdiri di dapur setengah terbongkar. Cahaya pagi menyusup lewat jendela tanpa tirai. Tak ada foto keluarga untuk dibongkar. Tak ada hadiah kecil berdebu. Hanya barang esensial pilihanku dan janji ruang bernapas. Ponselku bergetar lagi. Bukan keluarga kali ini. Mereka akhirnya paham aku tak akan jawab. Tapi pesan dari Amiro. Suratmu sudah tiba. Ayah lihat cap pos Bandung. Dia marah besar. Tapi aku baik-baik.
Nenek Rose bilang aku boleh tinggal sampai lulus. Aku balas satu tangan sambil bongkar biji kopi. Kamu bisa. Telepon kapan sojo. Kamar liburanmu siap kapan kamu mau kunjungi. Apartemen terasa lebih besar setiap kardusku bongkar. Tak lagi sesak hidupku di sudut untuk beri ruang darurat orang lain. Aku posisikan meja di jendela terbesar, pemandangan gunung tepat tengah. Tempat khusus untukku, bukan disembunyikan agar tak terlihat tatapan penuh rasa bersalah. Pagi pertama bangun di rumah baru, tak ada notifikasi menyolo di ponsel. Tak ada kepanikan subuh tentang krisis orang lain. Hanya cahaya abu-abu fajar Bandung dan bisik angin lewat pinus. Ritual pagi baruku terasa pemberontakan. Kopi dinikmati bukan diteguk. Sarapan benar-benar dimakan bukan dikemas untuk dibawa. Udara gunung lewat jendela terbuka, bawa aroma musim panas mendekat. Bersih dan tajam seperti kebenaran. Laptopku berbunyi dengan email masuk. Baris subjek membekukan jari di keyboard. Negara Jawa Timur versus Tony Santoso. Tanggal sidang ditetapkan. Di bawahnya email dari Belo. Subjek seperti rudal. Berani-beraninya kamu tinggalkan kami begini. Email ketiga menarik moto. Dari sepupu Tony, Cynthia, orang yang hanya kutemu di reuni. Terima kasih sudah tunjukkan bisa bilang tidak. Aku dulu seperti kamu, kerja 3 pekerjaan, kirim uang pulang, tapi setelah ceritamu aku akhirnya bilang tidak. Kakakku tak bicara lagi denganku tapi aku tidur nyenyak pertama kali bertahun-tahun. Terima kasih sudah tunjukkan aku tak sendirian. Kursor melayang di antara mereka. Nadia Lomo pasti buka email Belo dulu, sudah susun permintaan maaf di kepala. Sebaliknya aku klik Cynthia. Aku lihat apa yang kamu lakukan. Aku biasa seperti kamu, tapi sekarang aku tidur nyenyak. Ponsel bergetar dengan alert berita. Koran lokal Surabaya angkat cerita. Bagian komentar terbelah. Warga tua sebut aku tak berhati. Yang muda bagikan cerita sendiri soal eksploitasi keuangan keluarga. Jariku gerak tutup browser tapi satu komentar menarik moto. Letnan Rino di sini. Sejak kasus ini publik, 3 korban serupa maju. Eksploitasi keuangan di keluarga tumbuh subur dalam diam berbicara penting. Aku tutup laptop dan jalan ke jendela. Matahari pagi emas puncak gunung, ubah wajah kasar jadi sesuatu ganas dan indah, seperti kebenaran di cahaya tepat. 2 minggu berikutnya lewat dalam kabut produktivitas. Ide mengalir lebih cepat tanpa beban antisipasi krisis berikutnya. Kampanye marketing terbaru untuk klien terbesar hampir tulis sendiri. Bahkan bos perhatikan bedanya. Nadia. Wajahnya isi layar video call, alis terangkat. Rencana strategi untuk rollout wilayah barat ini. Brilian. Pernah pikir ambil tanggung jawab lebih. Kami cari direktur regional. Nadia Lomo pasti elak. Buat alasan soal kewajiban keluarga. Nadia baru tersenyum. Yo, aku siap. Kami negosiasi gaji dan benefit. Aku dengar suaraku sebut angka yang dulu buat aku takut, klaim nilai yang dulu kuberikan gratis. Cahaya gunung menyusup jendela, hangat di punggung seperti persetujuan. Malam itu aku duduk di balkon dengan segelas anggur. Tak odo makan malam perayaan keluarga. Tak odo paduan suara bilang aku egois karena sukses. Hanya keheningan yang menenangkan di kebenaranku sendiri. Jurnal terbuka di pangkuan, halaman tangkap cahaya terakhir. Aku tulis pelan, nikmati setiap kata. Hari ini aku belajar bahwa bilang tidak podo orang lain berarti bilang yo podo diriku. Setiap batas yang kupasang jadi fondasi keberanian orang lain. Kita bangkit bersama atau tenggelam sendiri. Pesan terbaru Amiro menyolo di ponsel. Dapat beasiswa. Full ride ke universitas di Bandung.
Ternyata aku tak butuh uang ibu dan ayah. Matahari terbenam di balik gunung, warnai langit dengan warna terlalu berani untuk palet hati-hati Jakarta. Di suatu tempat di Surabaya, keluargaku putar cerita tentang kekejamanku. Tapi di rumah pilihanku ini, kebenaran dan aku lihat bintang muncul bersama. Bilang tidak bukan kejam. Itu perlindungan diri. Itu cinta podo diri sendiri. Dan kadang langkah pertama bantu orang lain temukan suara mereka di kegelapan. Kartu kunci berbunyi saat aku gesek masuk garasi parkir pengadilan. Rok pensil arang dan kemeja krem terasa seperti armor dipilih proyeksikan percaya diri, stabil, kendali. Cermin divisor pantulkan ketenangan asing di mataku. Tak odo tangan gemetar, tak odo denyut nadi berlari, hanya kejelasan. Kilas gerak menarik perhatian. Tony dan Bella menyelinap lewat pintu samping, tas desainer Bella bertabrakan dengan baju murah yang dipilih untuk sidang. Kostum korban tak halus, warna pudar, makeup minim, sepatu masuk akal. Instagramnya kemarin cerita lain. Selfie dicermin dengan belanjaan terbaru. Caption pamer sepatu hak baru. Nona Pratiwi, pengacaraku Caterine bertemu di pos pemeriksaan keamanan. Rambut peraknya berkilau di lampu neon, tas berat dengan bukti 5 tahun terorganisir rapi. Sudah siap. Detektor logam berdengung atas jam tanganku. Lebih dari siap. Ruang sidang 3 bau poles kayu dan kecemasan. Tony dan Bella meringkuk dengan pengacara mereka, kepala dekat saat dia gestur semakin frustrasi. Bangku hakim kosong menunggu. Ibu menyelinap ke baris belakang sendirian. Tempat di sisinya, tempat bapak seharusnya, terbentang lebar seperti jurang. Semua berdiri. Hakim Wilson duduk di belakang bangku, kacamata bocor rendah dihitung saat tinjau ringkasan kasus. Ekspresinya netral tapi jari mengetuk stabil di tumpukan transfer terdokumentasi, pesan teks, laporan ban. Caterine bangkit, pernyataan pembuka presisi seperti pisau bedah. Yang mulia, kasus ini tunjukkan pola eksploitasi keuangan terencana selama setengah dekade. Bukti terbuka seperti adegan dari hidup orang lain. Screenshot laptop gaming Tony dibeli 3 hari setelah klaim tak sanggup beli makanan. Pesan teks Bella menuntut uang. Kamu bahkan tak punya anak. Untuk opo kamu butuh? Spreadse terapi yang lacak setiap rupiah pinjam, setiap janji palsu bayar kembali. Wajah Tony jadi ungu menarik saat Caterine tampilkan posting media sosialnya, rayakan setup gaming baru. Itu dari teman, dia tergagap. Teman yang bayar tepat jumlah yang Nona Pratiwi transfer untuk klaim darurat listrikmu. Suara Caterine bisa beku lovo. Mungkin Ondo ingin jelaskan kebetulan waktu ini ke hakim. Di galeri, tangan ibu memilin pangkuan. Matanya melirik antara anaknya seperti binatang terperangkap. Bangku kayu di bawahku terasa solid. Aku fokus pada serat halusnya sementara pesan Bella bergema lewat speaker ruang sidang. Pinjamkan saja uang. Kamu selalu punya lebih. Jangan egois. Keluarga rawat keluarga. Ekspresi Hakim Wilson semakin keras dengan setiap bukti. Palu retak seperti petir saat pengacara Tony coba interupsi presentasi metodis Caterine. Tuan, bukti akan bicara sendiri. Reporter koran lokal mencatat cepat di buku catatannya. Gosip kota kecil cepat menyebar. Aku lihat 3 tetangga lama di galeri bersama wajah dari gereja orang tua. Bisik mereka berkibar seperti burung gelisah. Dia balik melawan keluarganya sendiri, tapi mereka curi darinya. Darah lebih kental dari air, tapi pencurian tetap pencurian. Pengadilan memutuskan mendukung penggugat. Suara Hakim Wilson memenuhi ruangan. Pengembalian penuh Rp 350 juta plus biaya hukum diperintahkan. Dibayar cicilan bulanan minimal Rp7.500.000 mulai dalam 30 hari. Selain itu,
Perintah larangan menghubungi atau akses rekening atau instrumen keuangan Nono Pratiwi diberikan. Palu jatuh. Belo meledak dalam isak dramatis. Tony menatap lurus ke depan, rahang mengeras saat pengacaranya bisik urgen di telinga. Aku tetap duduk saat mereka lewat. Tulang punggungku lurus, moto ke depan. Upaya tangkap tatapanku meluncur seperti air. Ibu bertahan setelah ruang kosong, langkahnya ke arahku ragu, tangan memilin tisu jadi konfeti. Nadia, jangan di sini. Suaraku keluar lebih lembut dari duga. Tidak hari ini. Dia angguk, air mata mengalir diam di pipi. Potongan tisu berterbangan ke lantai saat dia berbalik. Aku lihat dia pergi, rasakan campuran aneh duka dan lega. Pintu klik tutup di belakangnya dengan final tenang. Caterine tekan bahuku. Kamu lakukan baik. Putusan hakim jelas dan komprehensif. Mereka tak bisa lolos dari ini. Terima kasih. Koto-koto terasa tak cukup untuk wanita yang bantu aku rebut hidupku. Di luar, sinar musim gugur lukis tangga pengadilan dengan emas. Angin bawa aroma asap kayu dan salju mendekat. Aku hirup, isi paru dengan udara gunung segar. Ponselku bergetar pesan dari Amiro. Sayang Tante. Kamu lakukan yang benar. Jariku telusuri pinggir casing ponsel, ingat beban ketakutan konstan setiap kali bergetar. Sekarang notifikasi tak punya kuasa curi ketenanganku. Aku selipkan ponsel ke tas dan turun tangga pengadilan. Setiap langkah tegar dan yakin. Gunung naik indah dan tak peduli di langit Oktober. Puncak purba mereka saksikan drama manusia tak terhitung. Ikatan keluarga direntang dan putus dan kadang jarang ditenun ulang jadi pola baru. Waktu akan tunjuk kategori ceritaku sendiri masuk mono. Untuk sekarang aku punya kebenaranku. Aku punya batasku. Aku punya ketenanganku. Sisanya akan urus sendiri pada waktunya. Cahaya pagi menyusup jendela lantai ke langit-langit, lukis garis emas di apartemen Bandung yang lebih besar sekarang. Ruang terasa berbeda, hidup, pribadi, milikku. Dinding rak built-in pamerkan penghargaan marketing di antara panduan wisata lusuh dan perlengkapan cat air. Sketsa terbaru Gunung Tangkuban Perahu tergantung di samping meja. Temani foto glossy aku tersenyum di depan jembatan Charles Paris. Balkon memanggil. Uap naik dari muk kopi saat aku duduk di ritual pagi. Kaki telanjang bertumpu di pagar. Patch salju awal tabur puncak dan elang berekor merah melingkar malas di atas. Ponselku diam di meja dapur. Tak odo cek cemas. Tak odo transfer uang dihitung. Tak odo pesan putus oso dari anggota keluarga dalam krisis. 1 tahun. Kadang terasa kemarin aku temukan pengkhianatan. Lain kali seperti hidup lain sepenuhnya. Jariku tak lagi bergetar ke aplikasi ban setiap pagi. Simpul konstan di perut telah terlepas, diganti kepastian stabil yang tak pernah kusadari mungkin. Laptopku berbunyi dengan video cal masuk. Wajah Amiro isi layar, kamar asrama kuliah terlihat di latar. Buku teks psikologi terbuka di meja, stiker catatan menonjol dari halaman. Tante Nadia, kamu tak percaya apa yang kami bahas di kelas hari ini. Matanya berkilau dengan antusiasme pengetahuan baru. Kami pelajari teori sistem keluarga dan Profesor Chen bicara bagaimana pola disfungsional bisa bertahan lintas generasi sampai seseorang akhirnya putus siklus. Itu terdengar familiar. Aku minum kopi lagi, biarkan sinar pagi hangat wajah. Bagaimana ujian tengah semestermu? Bagus. Benar-benar bagus. Aku dapat O di paper psikologi perkembangan. Dia jeda, selip rambut di belakang telinga. Dan aku mau terima kasih untuk paket perawatan. Kantong teh relaks dan kaos kaki fusi sempurna untuk sesi belajar malam. Kamu selalu tahu persis apa yang kubutuhkan tanpa berlebihan.
Bagian terakhir tersangkut di tenggorokan. Setahun lalu aku kosongkan tabungan beli laptop baru. Yakin cinta harus dibuktikan dengan gesture besar dan pengorbanan finansial. Sekarang aku paham kekuatan tindakan kecil penuh pikir tunjukkan peduli tanpa aktifkan ketergantungan. Aku bangga padamu, Mek. Bukan hanya nilai, tapi cara kamu proses semua yang terjadi. Dia angguk, ekspresi penuh pikir. Ibu telepon lagi kemarin. Dia masih tinggal dengan nenek setelah perceraian, coba cari langkah berikut. Dia tanya tentangmu. Tanganku erat di muk tapi gelombang cemas yang kuduga tak datang. Bagaimana kamu tangani itu? Lebih baik dari dulu. Terapi bantu. Dan lihat kamu pasang batas tunjukkan tak opo punya batas sendiri. Dia lihat sesuatu di luar layar. Oh, kelas 10 menit lagi. Sayang tante, sayang juga, anak. Belajar keras. Layar gelap tapi aku tetap di balkon, lihat awan lempar bayang di lembah. Kartu ibu terbaru tak dibuka di meja dalam. Alamat pengirim tunjuk dia masih terapi. Langkah kecil tapi nyoto. Berbeda dengan bapak yang tetap dalam penyangkalan, dia coba paham perannya dalam kejadian. Ponselku bergetar dengan notifikasi email. Pesan lain dari orang yang dengar aku bicara di kampus komunitas bulan lalu tentang batas finansial dan keluarga. Ceritamu beri keberanian hentikan cosik pinjaman anakku setelah dia judi habiskan bisnis. Terima kasih sudah tunjukkan melepaskan bisa jadi tindakan cinta. Koto-koto sedikit kabur saat ku boco. Saat pertama pindah ke Bandung aku tak bayangkan pengalamanku bantu orang lain temukan suara. Kelompok dukungan yang kugagas sekarang temu 2 kali sebulan, bagikan cerita eksploitasi keuangan dan penyembuhan sambil kopi dan roti pisang buatan rumah. Di dalam aku geser laci meja, tarik amplop tebal dari Banco. Surat persetujuan pinjaman usaha kecil masih terasa tak nyoto. Konsultasi batas finansial keluarga, Nadia Pratiwiloj. Mojku pupsite di monitor kedua bawa takline yang kutempo per minggu. Ketenangan mulai dari batas. Jurnalku terbuka di samping laptop. Entry pagi ini masih kering. Setahun lalu aku pikir kehilangan segalanya. Aku tak paham kadang kita harus kehilangan yang kita pikir butuh untuk temukan yang pantas kita dapat. Setiap tidak yang kuucap jadi yo podo diriku. Koto terapis dari sesi terakhir bergema dipikir. Kamu sudah lakukan kerja, Nadia. Rasa bersalah yang kamu bawa bukan milikmu. Alert kalender muncul di layar. Makan malam-malam ini dengan Sarah dari grup hiking dan Marcus dari klub fotografi lokal. Keluarga pilihanku dibangun atas saling hormat bukan kewajiban. Pikiran itu hangat lebih dari reuni keluarga paksa pernah. Tatapku jatuh podo foto berbingkai Amiro, dan aku di hari pindah kuliahnya. Kami berdua tertawa saat berjuang dengan kotak penyimpanan besar. Satu hubungan diselamatkan dan diubah. Bukti cinta bisa bertahan kebenaran. Kadang bahkan tumbuh lebih kuat karenanya. Aku tutup jurnal dan berdiri, regang di pancaran sinar matahari. Pemandangan gunung isi jendelaku, pengingat harian perspektif yang kudapat. Di belakangku ponsel tetap diam, tak lagi sumber ketakutan. Di depan terbentang masa depan tak ditandai rasa bersalah atau manipulasi. Hanya kemungkinan, mimpi, dan ketenangan stabil tahu nilai diriku. Kartu kunci berbunyi saat aku gesek masuk garasi parkir pengadilan. Rok pensil arang dan kemeja krem terasa armor. Cermin visor pantulkan ketenangan asing di moto. Tak odo gemetar, hanya kejelasan. Tony dan Belo menyelinap lewat pintu samping. Tas Belo bertabrakan dengan baju murah sidang. Instagram kemarin cerita berbeda. Aku lebih siap. Ruang sidang bau kayu dan kecemasan. Caterine pernyataan pembuka presisi. Bukti terbuka. Screenshot laptop Tony. Pesan Belo. Spreadsheet. Wajah Tony ungu.
Teman yang bayar tepat. Hakim semakin keras. Palu retak. Reporter catat. Bisik galeri. Pengadilan putuskan mendukung. Pengembalian penuh Rp 350 juta plus biaya. Larangan akses. Palu jatuh. Belok isak. Tony rahang keras. Aku tetap duduk. Ibu bertahan. Nadia tidak hari ini. Dia angguk air mata. Caterine tepuk bahu. Kamu lakukan baik. Di luar sinar musim gugur emas. Angin asap kayu. Aku hirup udara gunung. Pesan Amiro. Kamu benar. Ponsel tak lagi kuoso. Aku turun tangga tegar. Gunung saksikan drama. Waktu akan tunjuk. Untuk sekarang aku punya kebenaran, batas, ketenangan. Cahaya pagi isi apartemen Bandung. Ruang hidup milikku. Rap penghargaan. Sketsa gunung. Foto Paris. Balkon. Kopi uap. Kaki di pagar. Salju puncak. Elang melingkar. Ponsel diam 1 tahun. Ritual baru. Kopi dinikmati. Sarapan dimakan. Udara gunung. Email masuk. Negara versus Tony. Email belo. Email Cynthia. Terima kasih tunjukkan bisa tidak. Aku klik Cynthia. Aku tidur nyenyak. Berita koran. Komentar Letnan Rino. 3 korban maju. Bicara penting. Aku tutup laptop. Matahari emas puncak. 2 minggu produktivitas. Kampanye tulis sendiri. Bos. Nadia rencana brilian. Direktur regional. Aku siap. Negosiasi gaji. Angko baru. Cahaya gunung hangat. Malam balkon anggur. Jurnal. Bilang tidak yo podo diri. Pesan Amiro beasiswa. Matahari terbenam bold. Di Surabaya cerita kejam. Di sini kebenaran dan aku lihat bintang. Bilang tidak perlindungan. Cinta diri. Langkah pertama suara orang lain. Kartu kunci pengadilan. Rock armor. Tony belo kostum korban. Instagram bedo. Caterine siap. Ruang sidang. Hakim. Bukti. Screenshot. Pesan. Spreadsheet. Tony ungu. Teman bayar. Hakim keras. Palu. Pengembalian Rp 350 juta. Larangan. Belok isak. Tony rahang. Ibu air mata. Caterine terima kasih. Di luar emas. Angin asap. Hirup. Pesan Amiro. Ponsel tenang. Turun tegar. Gunung indah. Waktu tunjuk. Pagi Bandung. Rak penghargaan. Sketsa. Foto Paris. Balkon kopi. Ritual. 1 tahun. Laptop Cal Amiro. Teori keluarga. Pola putus siklus. Aku bangga. Paket perawatan. Terapi. Ibu terapi. Email terima kasih. Kelompok dukungan. Pinjaman usaha. Konsultasi batas. Jurnal. Kehilangan temukan pantas. Terapis. Alert makan malam Sarah Marcus. Keluarga pilih. Foto Amiro. Cinta bertahan kebenaran. Tutup jurnal. Regang sinar. Gunung pengingat. Ponsel diam masa depan kemungkinan. Ketenangan nilai diri.